Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana caranya investor-investor jago itu bisa membaca kesehatan perusahaan cuma dari selembar kertas? Nah, rahasianya itu sering banget tersembunyi di dalam neraca. Hari ini kita bakal bongkar tuntas laporan keuangan yang super penting ini plus satu metrik yang lahir darinya, yaitu modal kerja. Lihat deh pertanyaan ini. Ini inti dari pembahasan kita. Laporan keuangan itu kan kelihatannya cuma deretan angka yang bikin pusing ya. Tapi coba deh, anggap diri kita ini detektif. Setiap angka itu adalah petunjuk yang kalau dirangkai bisa menceritakan kisah tentang kekuatan, kelemahan, dan ya kesehatan finansial sebuah perusahaan. Yuk kita pecahkan kodenya bareng-bareng. Oke, kita mulai dari bagian pertama, potret keuangan perusahaan. Sebelum kita bisa menganalisis macam-macam, kita harus punya fondasi yang kuat dulu kan? Jadi, memahami apa itu neraca sebenarnya adalah langkah pertama yang absolut, yang nggak bisa di-skip kalau mau jadi analis yang cerdas. Nah, ini dia konsep paling fundamental tentang neraca. Anggap ini sebuah potret atau snapshot, bukan video. Kalau laporan laba rugi itu kayak video yang merekam kinerja selama satu periode, nah neraca itu kayak kita menekan tombol pause. Dia membekukan satu momen dan menunjukkan dengan tepat gimana posisi keuangan perusahaan di tanggal laporan itu dibuat. Intinya, neraca itu menjawab dua pertanyaan yang sangat simpel. Pertama, apa aja sih yang perusahaan ini miliki? Itu kita sebut aset. Dan kedua, perusahaan ini punya utang ke siapa aja? Itu kita sebut liabilitas. Nah, selisih antara apa yang dimiliki dan apa yang jadi utang, itulah yang kita sebut kekayaan bersih atau ekuitas. Ini nilai real yang jadi hak para pemegang saham. Lanjut ke bagian kedua, 3 elemen kunci. Jadi, di dalam setiap potret keuangan ini ada 3 elemen utama. Dan sesuai namanya, neraca, ketiganya ini harus selalu seimbang, harus balance. Sekarang yuk kita bongkar satu persatu. Aset, liabilitas, dan ekuitas. Pertama, aset. Gampangnya, ini adalah semua sumber daya yang dimiliki perusahaan yang kita harapkan bisa ngasih manfaat ekonomi di masa depan. Contohnya, macam-macam, mulai dari uang tunai di bank, gedung kantor, sampai mesin-mesin di pabrik. Inilah sisi harta dari sebuah perusahaan. Kedua, liabilitas. Ini kebalikannya. Liabilitas itu semua kewajiban atau utang perusahaan ke pihak lain. Bisa utang dagang ke pemasok, pinjaman ke bank, atau obligasi yang dijual ke publik. Ini adalah sisi kewajiban atau utang perusahaan. Yang terakhir, ekuitas pemegang saham. Cara paling gampang buat ngertiin ini adalah, bayangin aja kalau perusahaan menjual semua asetnya, terus uangnya dipakai buat lunasin semua utangnya. Nah, sisa uangnya itulah yang jadi milik para pemegang saham. Itulah kekayaan bersihnya. Dari sinilah muncul persamaan akuntansi yang legendaris itu. Aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Semuanya harus seimbang. Oke, sekarang kita tambahin satu lapisan lagi yang penting banget, waktu. Aset dan liabilitas itu nggak cuma satu jenis, tapi dibagi jadi lancar atau jangka panjang. Patokannya apa? 1 tahun. Aset lancar itu aset yang bisa jadi uang tunai dalam setahun. Sementara liabilitas lancar itu utang yang harus dibayar dalam setahun. Pembedaan ini krusial banget, karena ini yang menentukan apakah perusahaan bisa bernafas untuk jangka pendek atau enggak. Oh iya, aset di neraca itu nggak disusun sembarangan loh, ada aturannya. Mereka diurutkan berdasarkan likuiditas, yaitu seberapa cepat aset itu bisa diubah jadi uang tunai. Jelas, kas ada di nomor 1. Kenapa ini penting? Coba bayangin perusahaan tiba-tiba harus bayar gaji karyawan. Kan nggak mungkin bayar pakai mesin pabrik kan? Mereka butuh kas. Jadi urutan ini nunjukin seberapa siap perusahaan menghadapi kebutuhan tunai yang mendadak. Bagian ketiga, kesehatan jangka pendek. Nah, teorinya udah dapet nih. Sekarang waktunya kita pakai pengetahuan ini untuk sesuatu yang lebih praktis, yaitu mengukur gimana sih kesehatan operasional harian sebuah perusahaan. Disinilah konsep modal kerja jadi relevan. Seperti yang bisa Anda lihat di gambar neraca ini, kita cuma perlu fokus ke dua bagian aja. Aset lancar di satu sisi, dan liabilitas lancar di sisi lainnya. Nah, modal kerja itu adalah selisih antara kedua bagian ini. Rumusnya super simple. Modal kerja itu sama dengan aset lancar dikurangi liabilitas lancar. Angka ini bisa kita anggap sebagai denyut nadi operasional perusahaan. Apakah dia punya cukup darah, dalam hal ini kas dan aset liquid lainnya, untuk tetap hidup dan bayar tagihan-tagihan jangka pendeknya? Modal kerja yang positif itu tanda yang sangat sehat. Oke, bagian terakhir, daftar periksa seorang analis. Sekarang Anda udah punya fondasi dan alat ukurnya. Mari kita lengkapi dengan semacam checklist. Ini adalah pertanyaan dan tanda bahaya yang sama persis kayak yang dipakai analis profesional waktu mereka pertama kali membedah neraca. Ini dia 4 pertanyaan pertama yang wajib Anda tanyakan.
Pertama, kas. Berapa banyak uang tunai yang mereka punya? Ingat, kas itu nyawa perusahaan. Kedua, goodwill. Kalau angkanya besar, ini bisa jadi pertanda perusahaan ini sering mengakuisisi perusahaan lain. Ketiga, utang. Penting banget buat tahu utangnya ini harus segera dibayar atau temponya masih lama. Dan keempat, laba ditahan. Angka positif di sini menunjukkan kalau perusahaan ini punya sejarah yang bagus dalam menghasilkan keuntungan. Terakhir, hati-hati sama lampu kuning ini. Ini bukan berarti perusahaannya pasti bakal bangkrut ya, tapi ini sinyal buat kita untuk gali lebih dalam lagi. Utang yang numpuk? Waspada. Persediaan barang yang naiknya lebih cepat dari penjualan? Wah, jangan-jangan produknya nggak laku. Kas yang tipis? Ini bisa jadi tanda-tanda masalah likuiditas. Jadi, sekarang Anda sudah punya perangkat dasarnya. Anda bisa membaca neraca, mengajukan pertanyaan yang cerdas, dan mengidentifikasi potensi masalah. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, apa itu neraca? Tapi lebih ke, dengan pengetahuan baru ini, laporan keuangan perusahaan mana yang akan jadi target analisis Anda yang pertama?